Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang rangkaian campuran. Namun sebelum saya lanjutkan untuk rangkaian campuran, maka terlebih dahulu Bapak akan jelaskan terlebih dahulu 3 kunci yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal tentang rangkaian campuran. Sebelum kita mempelajari tentang 3 kunci itu, kita akan membahas dulu bagaimana cara menggambar resistor pada rangkaian listrik. Resistor itu digambar seperti ini. Nah, ini artinya ini kita kasih simbol R besar, ini artinya resistor atau hambatan listrik ya. Sedangkan untuk baterai atau tegangan kita gambar seperti ini. Jadi kita menggunakan 2 garis pendek dan garis panjang. Garis pendek ini artinya adalah kutub negatif, garis panjang artinya kutub negatif. Kalau baterai ini memiliki tegangan V, ini kita hubungkan dengan resistor seperti ini, kita hubungkan, maka akan mengalir arus. Arusnya tentu akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, berarti ngalirnya ke sana ya. Nah, ini arus mengalir ke sana ya, dari kutub positif mengalir ke kutub negatif. Baik, lanjut kita ke 3 kunci. Kunci yang pertama, R seri itu plus, R paralel itu seper. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kunci yang pertama R seri itu plus. Jadi kalau ada 2 buah resistor, kita rangkai secara seri seperti ini, maka R serinya itu R1 plus R2. Ini kalau ini R1, ini R2. Bagaimana Pak kalau ada 3 resistor? R3, maka R serinya berarti R1 plus R2 plus R3. Kalau ada 4, berarti ya R1 plus R2 plus R3 plus R4, maka dikatakan R seri itu plus karena rumusnya plus begitu. Sedangkan R paralel seper, berarti misalnya kalau ada 2 resistor, kita hubungkan secara paralel seperti ini ya. Ini misalnya R1, ini R2, maka R paralelnya kita hitung menggunakan rumus seper R paralel tambah seper R1 ditambah seper R2, pakainya seper, maka dikatakan seper. Pak, kalau ada 3, ya tinggal ditambahin aja plus 1 per R3. Paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang kunci kedua, untuk rangkaian seri yang sama dengan I-nya. Untuk rangkaian seri yang sama dengan I-nya, berarti untuk rangkaian seri ini, maka I seri ya, untuk ini I seri itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, sama dengan I4, itu sama I-nya. Arusnya itu nilainya sama semua. Arus seri sama dengan arus yang mengalir pada R1 sama dengan arus yang mengalir pada R2 dan seterusnya. Kalau untuk rangkaian paralel yang sama dengan V-nya, tegangannya, artinya V paralel itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Yang ketiga, V per IR. Ini maksudnya apa? Ini sama dengan hukum Ohm kemarin. V sama dengan I dikali R. Pak, kenapa ditulis dalam bentuk segitiga kayak gini? V, I, R begitu. Karena kalau misalnya yang ditanya V, berarti sama dengan I kali R. Kalau yang ditanya I, ini yang ditanya, berarti rumusnya V bagi R. Gitu kan? V bagi R. Kalau yang ditanya R berarti V bagi I, gitu kan? Itulah kenapa saya tulis dalam bentuk segitiga. Bisa dipahami anak-anak ya?
Oke, kita lanjut. Untuk berikutnya adalah rangkaian seri. Misalnya di sini Bapak memiliki 3 buah resistor, R1 2 ohm, R2 6 ohm, R3 4 ohm, dan dihubungkan dengan tegangan 24 volt. Otomatis arus akan mengalir ke sana ya. Ini arusnya. Nah, tegangan 24 volt ini adalah tegangan total. Arus yang mengalir di sini adalah arus total. Nah, yang ditanya berapa R total? R total berarti R seri. Dan I total, I totalnya. Kemudian juga ditanyakan I1, I2, I3. I1 itu arus yang mengalir pada R1, I2 arus yang mengalir pada R2, dan I3 arus yang mengalir pada I3. Juga tegangan V1, V2, V3, tegangan pada R1, tegangan pada R2, tegangan pada R3. Baiklah anak-anak, kita akan kerjakan. Yang pertama, saya menggunakan kode bintang. Kemarin kan dikatakan dalam slide menggunakan 3 kunci dan arus maju mundur, alur maju mundur ya. Alur maju mundur. Oke. Alur maju, yang pertama alur maju dulu. Alur maju sampai pada mencari R total dan I total. Baik, untuk bintang 1 alur majunya, kita lihat rangkaian ini adalah rangkaian seri. Maka di sini kita tulis R1, R2 dan R3 seri. Karena seri berarti R totalnya adalah menggunakan kunci 1, berarti R seri plus. Maka R, karena di sini saya tidak menggunakan R seri gitu ya, tapi gabungan dari R1, R2, R3, saya kasih nama R1 2 3 sama dengan R1 ini ditambah R2 yang ini ditambah R3 yang ini. Sehingga kita cari, tentukan hasilnya. R1-nya adalah 2, R2-nya 6, R3-nya 4. Jadi hasil totalnya adalah 12 ohm. Sudah ketemu untuk R total, sudah. Sekarang kita cari I total. I total berarti I1 2 3, ya kan? I total ini I1 2 3, gunakan kunci ketiga. I sama dengan V dibagi R. Berarti I sama dengan V dibagi R. Karena kita ini mencari I1 2 3, I total berarti V1 2 3 R1 2 3 sama dengan V1 2 3 adalah V total 24, R1 2 3 adalah R total, ini R total 12 ohm. Sehingga hasilnya adalah 2 ampere. Nah, berikutnya alur mundur. Karena ini sudah ketemu alur majunya, sudah ketemu R total, I total yang merupakan jawaban dari pertanyaan A. Kita masuk ke alur mundur karena ini hanya ada 1 langkah ya. Berarti kita hanya 1 langkah saja, yaitu bintang 1 lagi. Setelah kita langsung menggunakan kunci kedua. Kita lihat bintang 1, R1, R2, R3 seri. Nah, karena R1, R2, R3 itu seri, berarti yang sama dengan adalah, kalau seri yang sama dengan I-nya sama dengan, maka kita tulis di sini I seri, I1 2 3 total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan berapa? I1 2 3 itu adalah 2 ampere. 2 ampere. Ya. Setelah itu kita tentukan dari I1 nanti kita bisa mencari V1. Rumusnya pakai kunci 3. Karena mencari V sama dengan I kali R. Kita tulis di sini I kali R. Karena V1 berarti I1 kali R1. I1-nya 2 ampere, 2. R1-nya nih 2 ohm. Berarti hasilnya adalah 2 kali 2 4 volt.
Dari I2 kita tentukan V2, sama rumusnya. I2 R2. 2 kali R2-nya 6 ya. 6 sama dengan 12 volt. Dari I3 kita bisa tentukan V3. V3-nya berarti I3 kali R3. I3 ini 2 ampere. R3-nya ini 4 ohm. Hasilnya 8 volt. Nah, kesimpulan. Ya, kesimpulannya saya tulis. Kesimpulan berarti jawaban dari pertanyaan itu A. R total dan I total. R totalnya mana? Ini R123 12 ohm. I totalnya I123 2 ampere. B. I1, I2, I3. Nah, berapa I1, I2, I3 ini? I1, I2, I3 2 ampere semua. 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere. C. V1, V2, V3 gitu kan? V1-nya 4, V2 12, 8. 4, 12, 8 volt. Selesai. Oke, lanjut rangkaian paralel. Saya punya 3 buah resistor R1, R2, R3 susun secara paralel ya, di mana R1-nya 12 ohm, R2-nya 6, R3-nya 4. Ya, ini 12. R2-nya 6 ohm, R3-nya 4 ohm. V-nya 2 volt. Oke, V-nya 2 volt, V total. Pertanyaannya sama ya, R total, I total, I1, I2, I3, V1, V2, V3. Kita akan gunakan 3 kunci, tapi di sini enggak saya tuliskan 3 kuncinya, ini saya kasih sebelah sini ya, 3 kuncinya yang tadi. Oke. Bisa kelihatan ya yang 3 kuncinya ini. Oke. Kita kerjakan bintang 1 dulu. Seperti tadi. R1, R2, R3 paralel, kita tulis R1, R2, R3 paralel. Maka kalau paralel berarti menggunakan kunci 1, R paralel seper. Kita cari 1 per R. Karena 1, 2, 3 berarti hasil akhirnya 1, 2, 3. Sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita masukkan angkanya. 1 per R1-nya 12, R2-nya 6, R3-nya 4. KPK-nya yang sama 12, 6, 4 berarti 12 ya. 12 bagi 12 1, 12 bagi 6 2, 12 bagi 4 3. 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 per 12. Maka R123-nya ini kan seper R123, 6 per 12. Berarti R123-nya R123 per 1, yaitu 12 per 6 dibalik ya, yaitu 2 ohm. Nah, sudah ketemu, baru kita cari I total. I1, 2, 3 itu merupakan I total. Berarti menggunakan kunci ketiga. I sama dengan V dibagi R. Itu V dibagi R. Karena I1, 2, 3 berarti V1, 2, 3, R1, 2, 3. V1, 2, 3 V total 2 ampere 2 volt. R1, 2, 3 2 ohm, 2 ohm. Nah, jadi 2 bagi 2 1 ampere. Lanjut alur mundur. Ya, kita masukkan lagi ke bintang. Bintang 1. Dikatakan R1, R2, R3 paralel. Tulislah di sini R1, R2, R3 paralel. Apa kaidahnya kalau paralel? Menurut kunci, kalau paralel yang sama dengan V-nya, ya kan? Berarti V-nya yang sama dengan
Maka kita tulis di sini V1, 2, 3 sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 karena ada 1, ada 2, ada 3. 1, 2, 3 sama dengan berapa V1, 2, 3? Ya V total itu 2 volt. Berarti ini kita tulis 2 volt. Nah, berarti dari V1 kayak tadi. Di sini kita ketemu I1 ya kan? Berapa rumusnya? Nih I V per R. Jadi ini V per R. I1 berarti V1 R1 gitu ya. Kemudian V2 kita ketemu I2 sama rumusnya V2 per R2. Dari V3 ketemu I3 V3 per R3 begitu. Kita masukkan angkanya V1 ini 2, R1 ini R1 12, 2 per 12 ya. Berarti hasilnya 1 per 6 ampere. I2 V2 nya 2, R2 nya 6. Berarti 2 per 6 1 per 3 ampere. I3 nya V3 nya 2, R3 nya 4. 2 per 4 1 per 2 atau setengah ampere. Jadi kesimpulannya kesimpulan pertanyaannya A. R total dan I total. R total atau R1, 2, 3 sama dengan 2 ohm. I1, 2, 3 sama dengan 1 ampere. Yang B I ya. I1, I2, I3. Berapa I1? Nih I1 1/6 ampere, 1/3 ampere, setengah ampere. Yang C V1, V2, V3. Berapa V1? Ini sama semua nih. V1, V2, V3 2 volt semua karena paralel sama semua. 2 volt, 2 volt, 2 volt. Selesai. Oke, selanjutnya rangkaian campuran. Saya memiliki 4 buah resistor yaitu R1 4 ohm, R2 2 ohm, R3 3 ohm, R4 6 ohm. Dihubungkan seperti ini, ada yang paralel, ada yang seri. Kemudian saya hubungkan dengan tegangan 16 volt, maka akan mengalir arus ke sana ya. Ini I total, I 1, 2, 3, 4 karena ada 4 resistor. Bagaimana cara penyelesaiannya? Baik, yang pertama kita kasih bintang 1 dulu, alur maju ya. Bintang 1. Karena ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, maka kita selesaikan yang mana dulu? Untuk kasus ini kita selesaikan yang paralel dulu ya. R3 dan R4 dulu. Oke, jadi bintang 1 ini kita tulis R3 dan R4 paralel apa seri? Paralel. Nah, paralel. Kalau paralel berarti nyari R-nya gimana? 1/1. 1 per R. Kalau hasilnya antara R3 dan R4 nanti hasilnya R berapa? R34. R34 sama dengan 1 per R3 ditambah 1 per R4. Begitu ya. Sama dengan 1 per R3 nya 3 ditambah 1 per R4 nya 6. Sehingga hasilnya ini samakan penyebutnya 6, 2 ditambah 1 hasilnya 3 per 6. Maka R34 nya kita balik 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Begitu? Nah, berikutnya bintang 2. Karena belum selesai kan? Kan ini baru segini menjadi R34. Ya, bintang 2 nya R1 dan R2 atau bisa langsung. Ini kan setelah ini dilebur menjadi 1 namanya R34. Nah, R34 ini ya, ini menjadi R34 gitu kan? Gitu. Nah, R34 ini dengan R2 dan R1 ternyata mereka seri. Maka kita langsung buat saja di sini antara R1, R2 dan R34 seri.
Nah, kalau seri berarti rumusnya plus plus. Kita kasih nama R1 2 3 4 gitu kan. R1 2 3 4 sama dengan plus plus, berarti R1 plus R2 plus R3 plus R4. Bukan, karena di sini ada 3, R1, R2 dan R34. R34 ini gabungan dari R3 dan R4, berarti plusnya plus R34, bukan plus R3 plus R4 begitu. Paham ya? Karena sudah dihitung di bintang 1 gitu. Oke, kita masukkan angkanya. R1 4, R2 2, R3 4-nya ini 2. Berarti hasilnya 8 ohm. Lah, R1 2 3 4 ini sudah menjadi R total. Kalau R34 tadi belum total, dia baru paralelnya aja. Oke, karena ini sudah total, sudah selesai, tinggal kita cari I total ya. I1 2 3 4. Tentunya menggunakan kunci ketiga, I sama dengan V per R. Berarti V per R. V1 2 3 4, R1 2 3 4. V1 2 3 4 total 16. VR1 2 3 4 ini 8 sama dengan 2 ampere. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Kita akan lanjutkan, saya bikin di sini boleh ya? Nah, di sini ya, sebelah sini ya. Semoga masih kelihatan yang sana. Oke, setelah itu alur mundur. Ini kan udah selesai nih. Alur maju udah ketemu R total, udah ketemu I total. Sekarang alur mundur. Karena alur mundur kan alur majunya dari bintang 1 ke bintang 2. Berarti alur mundurnya dari bintang 2 ke bintang 1. Berarti yang mana dulu? Bintang 2 dulu. Oke, bintang 2. Apa tulisannya? R1, R2, R34 seri. Tulis di sini R1, R2, R34 seri. Nah, kalau seri kunci kedua, kalau seri yang sama dengan I-nya, berarti I-nya sama dengan, maka kita tulis di sini I keseluruhan 1 2 3 4. 1 2 3 4 sama dengan I yang ini ya. 1 sama dengan I yang ini 2 sama dengan I yang ini 3 4 sama dengan berapa? I1 2 3 4 ini. Mana ini ya? I1 2 3 4 2 ampere. Kita tulis 2 ampere. Artinya I1 2 3 4 itu 2 ampere, I1 2 ampere, I2 2 ampere, I3 4 juga 2 ampere. Nah, dari sini kita ketemu ini kan? Sudah ketemu I-nya, tinggal cari V1. V1-nya berarti pakai rumus ini ya. V sama dengan I kali R. I kali R. I1 R1. I1-nya 2. R1-nya 4, ya kan? 8 volt. Dari I2 ketemu V2. I2 kali R2. I2-nya 2. R2-nya 2. Jadi 4 volt. Nah, dari I34 kita akan ketemu V34, ya kan? V34 berarti I34 dikali R34. I34-nya 2. R34-nya nih, R34 2. Jadi hasilnya adalah 4 volt. Oke? Lanjut. Bintang 2 sudah selesai, sekarang bintang 1. Bintang 1 ini kan R3 dan R4 paralel. R3 dan R4 paralel. Paralel kuncinya kalau paralel yang sama V-nya. Berarti V-nya sama dengan, berarti tulisannya di sini V3 dan 4. V3 4 sama dengan V3 sama dengan V4 sama dengan berapa? V3 4. Cari di bintang 2 yaitu V3 4 volt. Oke, ini 4 volt.
volt. Begitu ya. Nanti dari V3 berarti kita bisa menemukan I3. Dari V4 kita bisa menemukan I4. Nah, berapa I3? Pakai rumus 3. Nyarinya I berarti V bagi R. V dibagi R. I3 berarti V3 dibagi R3. V3 nya 4, R3 nya 3. 4/3 ampere. Udah nggak usah dicari desimalnya, atau mau dicari desimalnya boleh, 1,33 gitu ya ampere. I4 nya berarti 4, V4 ya dibagi dengan R4. V4 nya 4, yang ini dibagi R4 nya 6. 4 bagi 6, 2/3 ya. 2/3 ampere, atau desimalnya Pak 0,67 ampere gitu. Baru kesimpulan di sini kita bikinnya. Berubah enggak? Ya, oke. Kesimpulan. Nah, bisa ditulis sendiri kan ya kesimpulannya ya. Kesimpulan. A. R total. I total. Oke, R totalnya ini, R totalnya 8 ohm. I totalnya 2 ampere. Yang B, I1, I2, I3, I4. Nanti kalau di soal mah yang ditanya paling I2-nya saja, atau mungkin V4-nya saja gitu kalau di soal. Ini saya ajarin semua. Artinya kalau ini kamu bisa, pasti yang di soal kamu pasti bakal bisa, karena yang ditanya cuma satu ya kan. Oke, I1 mana I1? I1 ini I1 I2 sama 2 ampere. 2 ampere, 2 ampere. I3 enggak ya? Ini kan I3 4 bukan I3. I3 nyaris ini. I3 1,33 atau 4/3 ya. I4-nya 0,67 ampere. Yang C V1, V2, V3, V4. Oke, V1-nya ini 8 volt, V2-nya 4 volt, V3-nya ini V3 sama dengan V4 4 volt semua. 4 volt semua, selesai.